Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Sesuai janji Abdi Kos, di video kali ini Abdi Kos akan membahas persamaan Chainsaw Man dan Jujutsu Kaisen. Ini juga menjadi alasan kenapa Abdi Kos pada akhirnya memilih membahas Chainsaw Man setelah Jujutsu Kaisen tamat. Karena memang dari konsep dan penceritaan keduanya sangat mirip. Bahkan Abdi Kos menemukan lebih dari 20 persamaan antara Jujutsu Kaisen dan Chainsaw Man. Dan ya, karena banyak sekali persamaannya, Abdi Kos bagi jadi dua part. Di part pertama ini, Abdi Kos hanya fokus ke persamaan dari segi autornya. Di video berikutnya mungkin dari isi konten di Jujutsu Kaisen dan Chainsaw Man yang sama. Yuk langsung aja kita bahas semua kemiripan tersebut. Check it bro. Pertama, autornya sama-sama otaku dan generasi milenial. Yap, Gege Akutami lahir 26 Februari 1992 alias berusia 32 tahun. Sementara Fujimoto lahir 10 Oktober 1993 alias berusia 31 tahun. Jadi Gege dan Fujimoto lahir di generasi yang sama dengan Abdi Kos, yaitu generasi milenial. Buat yang tidak paham, masa kecil generasi milenial ini hampir sama, yakni mengkonsumsi karya-karya shonen khususnya yang berasal dari Big Three, yaitu Naruto, Bleach, dan One Piece, serta Big Daddy yaitu Dragon Ball, plus beberapa judul terkenal lainnya seperti Doraemon, Kapten Tsubasa, Yu-Gi-Oh, dan lain-lain yang tayang hari Minggu, termasuk serial tokusatsu baik itu Kamen Rider, Ultraman, ataupun Power Ranger. Alasan kenapa generasi milenial punya hobi yang hampir sama adalah karena saat itu budaya pop culture Jepang mendominasi serta akses internet yang sangat terbatas. Jadi hampir semua televisi di seluruh dunia menayangkan budaya pop culture Jepang. Jadi ya, bisa dibilang saat itu di generasi milenial hanya ada otaku, berbeda dengan generasi sekarang yang terbelah antara wibu dan K-popers. Kedua, autornya sama-sama pecinta Junji Ito karena sama-sama manga shonen horor. Baik Gege Akutami dan Fujimoto sama-sama mengambil inspirasi dari manga horor terbaik sepanjang masa, yaitu Junji Ito. Sebagai contoh, teknik Maximum Geto terinspirasi dari Junji Ito Uzumaki, sementara teknik Geprek Makima terinspirasi dari Junji Ito Kaiden. Ketiga, autornya sama-sama pecinta budaya pop culture dunia. Selain mencintai karya-karya pop culture Jepang, Gege dan Fujimoto juga mengambil inspirasi dari budaya pop culture dunia, seperti karakter Maki yang terinspirasi dari film The Matrix, karakter Toji Fushiguro yang terinspirasi dari Jason Statham. Sementara Fujimoto mengambil inspirasi Chainsaw Man dari film Texas Chainsaw, serta Chainsaw Man yang mengendarai hiu dan Typhoon Devil terinspirasi dari film absurd viral yang banyak dijadikan meme oleh generasi 90-an, yaitu Sharknado. Keempat, autornya sama-sama punya referensi The Raid. Yap, kita tahu sendiri kalau Gege membuat pertarungan Yuji versus Joso terinspirasi dari adegan kitchen fight Rama versus Assassin di The Raid 2 Brandal. Dan sepertinya The Raid sangat terkenal di kalangan milenial Jepang karena Fujimoto juga membuat adegan yang sama, yaitu pertarungan antara Kwanshi versus Yoshida. Kelima, autornya sama-sama kurang bisa menggambar. Ya, baik Fujimoto maupun Gege sama-sama tidak punya background seniman. Gege dan Fujimoto sama-sama ingin menjadi mangaka karena terinspirasi dari budaya pop culture yang mereka tonton dan mereka baca. Walhasil, karena tidak punya background seniman, Gege dan Fujimoto sempat pelatihan menggambar seadanya untuk mewujudkan impian mereka menjadi mangaka. Hasilnya ada banyak panel baik itu di Chainsaw Man maupun di Jujutsu Kaisen yang artnya jelek sekali. Namun ya, meski jelek, ada beberapa gambar keduanya yang banyak dipuji karena konsepnya sangat bagus, yaitu Gege Akutami saat menggambar Domain Expansion, sementara Fujimoto saat menggambar para iblis super kuat seperti Gun Devil dan Darkness Devil. Keenam, autornya sama-sama mulai debut dari manga one shot. Yap, setelah belajar menjadi mangaka ala kadarnya, keduanya debut manga one shot. Meski Fujimoto lebih jenius, yaitu debut tahun 2013 alias 2 tahun setelah lulus SMA, sementara Gege debut tahun 2014 alias 4 tahun setelah lulus SMA. Tapi karya one shot pertama Gege, yaitu Kamishiro Shousa, langsung diterbitkan di Jump Shueisha. Sementara karya pertama Fujimoto, yaitu Sense of Justice, tidak dipublikasikan. Ketujuh, autornya sama-sama sukses di series manga kedua. Seperti yang kita tahu, Gege mulai debut manga series tahun 2017, yaitu Tokyo Metropolitan Girls Technical School, di mana Yuta menjadi MC di situ. Namun manga tersebut kurang diminati sebelum akhirnya Gege membuat Jujutsu Kaisen di tahun 2019 yang sangat meledak dan sukses besar. Sementara Fujimoto memulai debut manga series pertamanya, yaitu Fire Punch tahun 2016 sampai 2012 yang agak kontroversial. Sebagian menganggap jelek karena ceritanya tidak jelas
dan sebagian lagi menganggap karya ini masterpiece karena keabsurdannya mendobrak pakem shonen mainstream. Barulah kemudian di tahun 2012, tahun yang sama dengan Gege Akutami, Fujimoto debut manga Chainsaw Man dan sukses besar. Jadi ya keduanya sama-sama sukses di tahun 2012, lebih tepatnya di debut manga series kedua. Kedelapan autornya sama-sama sadis dan masa bodoh. Baik Gege dan Fujimoto punya standar sendiri dalam memutuskan karakternya hidup atau mati. Untuk Fujimoto, dia menggunakan standar cerita, jadi dia tidak peduli mau karakter tersebut disukai pembaca atau mendapat polling rating paling banyak. Kalau memang dicerita karakter tersebut di setting mati, maka Fujimoto akan membuatnya mati. Hal ini terjadi pada karakter Power. Sementara Gege Akutami mempunyai standar untuk kematian karakter lewat kesedihan pembacanya. Jika kematian karakter tersebut bisa membuat pembaca sangat sedih, maka ada chance besar kalau Gege akan membunuhnya. Hal itu terjadi pada Gojo dan Nanami, namun tidak akan pernah terjadi pada Mei Mei, Maki, dan Kusakabe karena ketiga karakter tersebut punya haters yang besar. Kesembilan, autornya sama-sama malas tergantung mood. Banyak yang berpendapat kalau Oda adalah mangaka malas karena sering libur. Padahal kalau kalian rutin membaca manga One Piece mingguan, kualitas gambar Oda hampir tidak pernah menurun. Jadi Oda libur itu wajar untuk tetap mempertahankan kualitas gambar beliau, tapi tidak dengan Fujimoto dan Gege Akutami. Meski sama-sama punya jatah libur bulanan, bahkan sempat diberikan kesempatan hiatus, tapi keduanya tetap menggambar asal-asalan alias menggambar sesuai mood. Jika mood lagi bagus, maka gambar mereka akan sangat bagus. Jika tidak, maka art akan seadanya, bahkan terlihat seperti sketsa. Namun ya, bukan itu alasan utama kenapa mereka sering disebut malas. Ada beberapa chapter baik itu Gege atau Fujimoto hanya menceritakan seadanya, yaitu untuk memenuhi halaman jam. Contohnya chapter yang menjelaskan panda, gorila, dan triceratops. Sementara Fujimoto lebih parah dari Gege karena ada chapter Chainsaw Man yang sama sekali tidak berisi dialog. Jadi ketika chapternya dirilis, dilihat 30 detik sudah selesai karena tidak ada yang bisa dibaca dari chapternya. Ke-10, manganya sama-sama diadaptasi MAPPA. MAPPA adalah studio anime yang sering mengadaptasi karya-karya anti-mainstream seperti Attack on Titan, Jujutsu Kaisen, Inuyashiki, Hell Paradise, Dorohedoro, dan Vinland Saga. Dan ya, Fujimoto berharap kalau karyanya juga diadaptasi oleh studio MAPPA. Namun ya, setelah diadaptasi, Fujimoto malah membuat lelucon yang mengolok-olok MAPPA kalau mereka hanya ingin mengulang kesuksesan Jujutsu Kaisen dan Dorohedoro saat mengadaptasi Chainsaw Man. Jadi intinya, Fujimoto mengakui kesuksesan Jujutsu Kaisen dan mengolok-olok MAPPA aji mumpung. Sementara Gege Akutami di official fanbook menjelaskan dengan gamblang kalau Tatsuki Fujimoto adalah salah satu mangaka favoritnya. Kemungkinan setelah Gege membaca manga Fire Punch, yaitu dia termasuk golongan yang sangat menyukai keabsurdan dari manga Fire Punch tersebut. Yap, demikian sebagian persamaan Jujutsu Kaisen dan Chainsaw Man dari segi author. Di part kedua, Abdikos akan menjelaskan dari isi konten di manga Chainsaw Man dan Jujutsu Kaisen yang punya banyak sekali persamaan. Jangan lupa subscribe channel Abdikos dan jangan lupa share video ini. Abdikos salam Mi.